Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Ayu Pujaningrum, NIM A4201899, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan video dokumenter kuliah kerja lapangan atau KKL tahun 2021-2022 yang dilaksanakan secara virtual kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan November hingga bulan Januari. Dalam kegiatan kuliah kerja lapangan ini, saya tergabung dalam kelompok 5 dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Setio Astuti, MPD. Kegiatan KKL yang biasanya dilaksanakan secara offline, tetapi akibat pandemi COVID-19 ini harus dilaksanakan secara virtual, yaitu via Zoom, psikologi, WhatsApp, Instagram, dan juga YouTube. Namun, walaupun dilaksanakan secara virtual, kegiatan KKL ini tidak kalah seru dan menyenangkan karena kita banyak mendapat ilmu-ilmu baru yang masih kurang kita dengar sebelumnya. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan di KKL tahun ini? Untuk mengetahui apa saja kegiatannya, simak video berikut ini sampai akhir ya. Selanjutnya yaitu kegiatan KKL yang pertama adalah kegiatan pembekalan KKL yang dilaksanakan pada tanggal 1 November tahun 2021. Dalam kegiatan ini membahas tentang tata tertib KKL, gambaran singkat kegiatan KKL yang akan dilakukan, serta pembagian kelompok dan dosen pembimbing KKL. Kegiatan selanjutnya yaitu kuliah pakar yang dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu kuliah pakar 1, kuliah pakar 2, dan kuliah pakar 3. Kuliah Pakar 1 dilaksanakan pada tanggal 6 November 2021 dengan mendatangkan pakar di bidang pandemi yang membahas topik membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang informasi epidemiologi dengan pemateri yaitu Ibu Fitri Widyaningsi dari IKM Fakultas Kedokteran UNS. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari dari manusia tentang penyebaran, pola, dan penentuan kondisi suatu penyakit pada populasi tertentu. Nah, penerapan studi ini juga untuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan. Epidemiologi dibagi menjadi 2, yaitu epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif mengacu pada suatu keadaan yang berada di sekitar seseorang yang dapat mempengaruhi sebuah kejadian kesehatan, seperti siapa, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Sedangkan epidemiologi analitik mengacu pada hubungan sebab akibat antara paparan dengan terjadinya penyakit seperti umur, jenis kelamin, penyakit sebelumnya, keluarga, pekerjaan, bakteri, virus, rokok, dan lain-lain. Nah, di sini pemateri juga menjelaskan tentang perbedaan antara endemik, epidemik, dan pandemik. Nah, endemik sendiri itu merupakan suatu keadaan di mana sesuatu secara menetap berada dalam masyarakat pada suatu tempat atau populasi tertentu. Epidemi kasusnya banyak tetapi hanya di suatu lokasi tertentu, sedangkan pandemi kasusnya banyak dan menyebar ke seluruh dunia. Contohnya seperti pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh belahan dunia yang terjadi pada saat ini. Setelah kegiatan kuliah pakar 1 selesai, selanjutnya dilakukan observasi mini proyek 1 dengan studi pustaka yaitu sejarah pandemi. Di sini saya mendapatkan tema yaitu pandemi wabah Black Death. Setelah kegiatan observasi selanjutnya yaitu konsultasi mini proyek 1. Kegiatan konsultasi ini dilakukan via WhatsApp group dan psikologi dengan dosen pembimbing masing-masing tiap kelompok. Setelah konsultasi artikel mengenai sejarah pandemi telah dilakukan dan apabila sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, maka kegiatan selanjutnya yaitu laporan mini proyek 1, di mana kegiatan ini peserta KKL menggunakan artikel sejarah pandemi yang telah dikerjakan via psikologi. Selanjutnya yaitu kegiatan kuliah pakar 2. Kuliah pakar 2 ini mengenai vektor penyakit yang dilaksanakan pada hari Sabtu 27 November 2021. Oleh Ibu Lulus Susanti dari Balai Vektor B2P2VRP Salatiga. Nah, di mana beliau memaparkan bahwa vektor dapat diartikan sebagai salah satu hal yang dapat disebabkan oleh serangga yang mampu menularkan penyakit dari penderita kepada orang lain. Kemudian, secara garis besar, vektor penyakit dibagi menjadi 2, yaitu vektor mekanik dan vektor biologis. Nah, vektor mekanik ini merupakan serangga yang dapat menularkan patogen melalui bagian luar tubuhnya. Contohnya seperti kecoa, lalat, dan semut.
Lalu faktor biologis itu merupakan agen yang mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan dari satu tahap ke tahap yang lebih lanjut. Contohnya seperti nyamuk dan tungau. Kemudian dari berbagai faktor, insekta termasuk salah satu paling banyak yang dikenali oleh masyarakat. Insekta juga sangat berperan, salah satunya yaitu pada nyamuk, di mana nyamuk dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti adanya DBD, malaria, chikungunya, dan juga kaki gajah. Nah, penyakit tersebut disebabkan karena adanya perkembangbiakan yang terjadi pada nyamuk, di mana perkembangbiakan tersebut dapat terjadi pada bak mandi, ban bekas, hingga pada tempat sampah. Di mana dari ketiganya termasuk salah satu tempat yang sering dijumpai oleh nyamuk. Nah, pengaruh tersebut juga mampu dipengaruhi oleh adanya musim untuk meningkatkan adanya distribusi dan juga populasi dari nyamuk. Nah, setelah mengikuti kuliah Pakar 2, selanjutnya observasi mengenai keragaman vektor penyakit di lingkungan sekitar rumah. Pada observasi ini, saya mendapatkan tema serangga, yaitu pada kecoa. Kemudian, setelah observasi, dilakukan konsul kepada dosen pembimbing mengenai infografis penyakit serangga tersebut. Setelah itu, jika sudah di-ACC dengan dosen pembimbing, laporan mini proyek 2 tersebut diupload di media sosial dan psikologi. Kegiatan selanjutnya yaitu kuliah Pakar 3 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember pada tahun 2021. Kuliah Pakar 3 ini sama seperti kuliah pakar sebelumnya. Kegiatan kuliah Pakar 3 ini juga mendatangkan seorang pakar, namun kali ini di bidang etnobotani. Kegiatan ini membahas topik tentang membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang peran tumbuhan sebagai imunomodulator. Pembicara pada kegiatan ini yaitu Bapak Saryanto dari Instansi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Obat dari Tawangmangu. Di sini Bapak Saryanto menjelaskan perbedaan herbal dan juga obat tradisional. Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Dengan kata lain, semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan bisa digolongkan sebagai herbal. Sedangkan obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Beberapa tanaman obat yang dapat dimanfaatkan setelah mempertimbangkan keamanan untuk dikonsumsi dan adanya dukungan dan penelitian yang berkaitan dengan bukti aktivitas ke arah memelihara tubuh, yaitu diantaranya ada kunyit yang mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, dan karbohidrat. Di sini, khasiat kunyit untuk meningkatkan sistem imun, antivirus, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Selanjutnya ada temulawak yang mengandung kurkuminoid dan minyak atsiri. Khasiatnya yaitu untuk memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan respon imun, memelihara kesehatan fungsi hati, dan menambah nafsu makan. Selanjutnya ada jahe yang mengandung minyak atsiri dan zat pedas dengan komponen utama. Khasiatnya yaitu sebagai imunomodulator dan antiinflamasi. Setelah kegiatan kuliah Pakar 3 selesai, kegiatan selanjutnya yaitu observasi mini proyek 3 dengan studi pustaka yaitu manfaat tanaman obat imunomodulator. Saya mendapatkan tema yaitu manfaat tanaman obat sebagai imunomodulator untuk gangguan sistem ekskresi pada hepar. Setelah kegiatan observasi, kegiatan selanjutnya yaitu konsultasi katalog digital tentang manfaat tanaman obat sebagai imunomodulator. Setelah kegiatan konsultasi katalog digital tentang manfaat obat sebagai imunomodulator dan apabila sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, maka kegiatan selanjutnya yaitu laporan mini proyek 3. Di mana di sini peserta KKL mengunggah hasil katalog digital ke psikologi dan media sosial yaitu Instagram. Nah, itu dia serangkaian kegiatan KKL virtual pada tahun 2021-2022 yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Kegiatan KKL ini menurut saya sangat seru dan juga menyenangkan, karena banyak sekali ilmu dan manfaat yang saya dapatkan. Sekian yang bisa saya sampaikan di video dokumenter tentang kegiatan KKL virtual pada tahun 2021-2022. Semoga apa yang saya sampaikan di video tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada salah kata pada penyampaian kegiatan KKL tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.